bertanya ke Kang Ten nih. Kang Ten ini bisa dikatakan ya selain budayawan juga aktivis dan pengamat tentu saya. Karena saya lihat tulisan-tulisan beliau ya kan cukup tajam, cukup kritis dan cukup menggelitik juga kan. Nah, Kang Ten, ini saya ingin tanya ke Anda. Ini bagaimana Anda membaca atau menafsirkan politik di Banten ini pasca pilkada kemarin? Seperti apa? Dan menurut Anda mengapa ini bisa kalah? Ya, itu pertanyaan yang banyak dilontarkan banyak orang ya. Ada tadi bilang semacam tsunami politik di Banten. Orang seolah-olah tidak menduga akan terjadi kekalahan besar. Ini kekalahan besar tuh. Saya bilang kekalahan besar karena euforia Airin mau menang itu luar biasa. Yang ditandai dengan terus-menerus dirilis hasil survei 77%. Padahal kita bisa koreksi juga bahwa hasil survei itu kan sebetulnya hasil survei bulan Juli yang terus-menerus diulang gitu, dirilis gitu. Nah, buat saya sebetulnya nggak aneh juga. Airin kalah itu nggak aneh karena sebelumnya ada 2 bulan atau sebulan sebelumnya saya menulis itu ya di 2 artikel itu saya sudah memprediksi begitu, sudah memprediksi ada tren yang begitu kuat dari kelompok non Airin itu yang terus menggelembung suaranya. Satu, secara politik Airin dikepung oleh begitu banyak armada, begitu banyak pasukan politik ya, 10 partai besar semua, partai besar mengepung Airin, sementara Airin itu hanya didukung oleh PDI. Padahal sementara Golkar itu seperti disampaikan tadi itu seperti ragu atau tidak full karena ada persoalan psikologi di awal tadi. Jadi persis yang bermain action di lapangan itu saya lihat sih maksimal ya PDI gitu loh. Golkar saya lihat yang aktif itu hanya di Tangsel, tapi di luar Tangsel yang bergerak saya melihat cuma PDI gitu kan. Itu satu ya yang membuat kekalahan Airin. Kedua, ada energi besar yang sedang tumbuh di masyarakat tuh, energi untuk melakukan perubahan masyarakat Banten yang energi ini connected dengan frekuensi pusat. Itu apa yang saya maksud dengan frekuensi itu adalah keinginan pusat untuk membersihkan korupsi gitu. Nah, sementara di Banten itu suka atau tidak suka itu pernah punya catatan sejarah sebagai dinasti yang paling banyak korupsinya gitu kan. Dan itu suka atau tidak suka itu pernah terjadi dalam sejarah Banten gitu. Catatan yang tidak bisa dilupakan. Nah, ini ada connected gitu. Nah, kekuatan maksud saya gini, motivasi pusat untuk memberantas korupsi di Banten dan satu sisi juga ada kejenuhan politik di masyarakat kaum muda di Banten tentang dominasi dan hegemoni politik dinasti itu menyatu gitu loh. Nah, kekuatan inilah yang kemudian mengepung bersama-sama gitu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya juga kekalahan Airin ini secara psikologi ya, secara kultural juga ada. Satu, Airin itu secara kultural dia kurang kental darahnya, darah kebantenannya maksud saya gitu kan. Karena sebetulnya ada tokoh-tokoh Banten asli yang cukup mumpuni. Saya pernah ngomong dulu, kenapa nggak Andika waktu itu, gitu kan? Dia lebih kental darahnya. Dan yang lain menurut saya juga ada kesalahan quote-unquote moral ya. Airin itu kan dia pemenang di dalam pileg, ya. Dalam pileg itu dia menang dan suaranya terbanyak 300.000 lebih. Secara nasional pun salah satu terbanyak, gitu kan? Gitu. Artinya kepercayaan masyarakat secara pribadi kepada Airin itu besar sekali. Itu kan kepercayaan, amanah yang disampaikan, dititipkan kepada Airin untuk menjadi wakil rakyat. Tapi tiba-tiba dia membuang begitu saja amanah itu. Suara yang banyak itu dia tinggalkan, dia buang, dilepas itu. Artinya Anda yang mengatakan bahwa Airin sebenarnya serakah di dalam politik itu, benar nggak? Seperti apa? Saya nggak mengatakan begitu ya, yang mengatakan itu Anda gitu.
Ya akhirnya kan sebenarnya beliau sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dapat suara terbanyak, kemudian ketika ada pilkada beliau berambisi lagi ingin jadi gubernur gitu kan, yang notabene meninggalkan amanah tadi gitu loh. Nah, ini kan mohon maaf ya, bahasa saya kan orang katakan seperti berambisi atau ambisius atau serakah dalam jabatan gitu. Seperti apa? Ya, ya itu yang terjadi, ya itu yang terjadi karena itulah mungkin karakter kekuasaan. Kekuasaan itu kan kayak candu. Ya, kalau dia sudah berkuasa, sudah melekat kepada dirinya itu susah mau dilepaskan, bahkan mau nambah terus. Itu yang membuat orang lupa diri gitu loh. Dan yang lupa diri inilah yang kemudian banyak terjerat dalam kasus-kasus KPK. Ya kira-kira gitu. Nah, satu lagi ini, kekalahan Airin itu dia masuk dalam perangkap jebakan Gerindra. Gerindra itu tidak pernah mempublish hasil survei, update hasil survei. Dia biarkan saja tuh kelompok Airin merilis survei 77% dan Andra Suri 12%, terus menerusan sampai di detik-detik terakhir di survei itu aja gitu kan. Nah, saya waktu itu pernah nanya kepada Yudi. Yudi itu salah satu tim suksesnya Andra Soni, wakil ketua DPRD provinsi. Pak Yudi, saya minta hasil survei yang benar dong. Ada, tapi kami nggak akan ngasih gitu. jadi ini yang jebakan. Dengan survei 77%, maka aura kemenangan di kalangan tim suksesnya itu luar biasa. Sehingga itu secara psikologi membuat mesin politiknya tidak kerja maksimal karena dianggap sudah menang. Ya, kira-kira gitu. Sementara teman-teman dari Andra Soni